Ustadz, Bun mau mengajak Ustadz diskusi terkait hakikat bulan Ramadan, Ustadz. Seringkali kan kita mendengar pernyataan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan pengampunan dosa, bulan penghapusan dosa, bulan untuk memohon ampun dari segala kesalahan yang dibuat baik di luar bulan Ramadan maupun ketika berada di bulan Ramadan. Bisa tolong Ustadz jelaskan kepada Bun untuk menguatkan ini, Ustadz? Ya. Jadi benar sekali bahwa Ramadan itu selalu disebutkan sebagai bulan maghfirah, bulan pengampunan. Selain dari Ramadanun Mubarak, ya, bulan yang penuh dengan keberkahan. Sebenarnya semua bulan itu ada pengampunan. Semua bulan? Semua bulan. Baik. Ya. Cuma Ramadan punya keistimewaan, ya, yaitu begitu banyak pintu pengampunan yang terbuka. Iya. Ya. Sehingga kalau kita bicara tentang Ramadan, bulan pengampunan, maka itu kita bisa anukan dengan dua hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, man sama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mempuasakan Ramadan ini dengan keyakinan yang iman yang betul-betul, percaya akan manfaatnya, yakin ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dengan muhasabah. Muhasabah itu artinya selalu ada upaya untuk mengevaluasi diri dan meningkatkan. Ya. Maka dia akan bermuara pada pengampunan dosa, ya, yang sudah lewat. Ya. Jadi kalau berpuasa ini adalah menahan lapar dari sejak terbitnya fajar shadiq sampai terbenam matahari, jadi katakanlah waktu siang lah. Iya. Ya. Maka pintu besar pengampunan ini, ya, pada siang hari terbuka lewat puasa. Ya. Jadi dari mulai misalnya kalau imsak sekarang itu jam 5 sekian, ya, sampai kepada jadwal berbuka kalau tidak salah hari ini jam 6.42, kan dimulai dari hari pertama 44, kemudian 43, kemudian kalau tidak salah hari ini 42, maka rentang waktu itu adalah pintu besar pengampunan, ya, yang terbuka untuk setiap yang shaim, yang berpuasa. Tapi itu ada dengan syarat-syarat yang, ya, pengampunan begitu besar, syarat-syaratnya juga harus, ya, syarat-syaratnya apa? Ya, itu puasa betul-betul, ya, dalam rangka melaksanakan perintah Allah, kemudian menghindarkan diri dari berkata kotor misalnya, membuat marah orang misalnya, ya, marah diri sendiri misalnya, ya. Ya, dalam keluarga misalnya bisa saja terjadi, ya, biar bulan Ramadan tapi hati bisa tersinggung, ya. Kalau doi yang masih bujang kan belum merasakannya, tapi orang yang, ya, yang berkeluarga tidak lepas dari ujian. Dan ini sebenarnya pukulan-pukulan ombak yang membuat batu di pinggir pantai itu makin kokoh. Iya. Ya, jadi bukan dia menghancurkan, tidak, ini semua. Yang penting kita mau belajar, ambil hikmah daripada, ya, hal-hal yang seperti itu. Betul. Ya. Jadi itu sepanjang siang terbuka apa saja yang kita lakukan dalam pengendalian diri, iya, ya, melepaskan daripada jeratan kesalahan, ya, di sana pengampunan. Oh, oke. Iya. Begitu juga, ya. Kemudian dalam Ramadan ini kita
mengintensifkan tilawatil Quran secara baik, ya, itu pengampunan juga kemudian. Baik. Ya, jadi pahala itu sekaligus pengurangan terhadap Dosa. ibaratnya kalau utang itu kan, Iya. ya, kelebihan kita ini adalah untuk menganukan itu. Baik. Jadi ini ketika pelaksanaan puasa ya Ustaz ya. Ketika pelaksanaan puasa, maka yang dilakukan seorang hamba itu paling tidak ada dua, menjauhi hal-hal yang bisa saja berpotensi dosa, sama yang berikutnya melakukan kebaikan. Ya, jadi jangan sampai ada hal yang mempengaruhi kesempurnaan puasanya. Iya. Itu dihindari. Betul. Ya. Kemudian untuk membuat puasanya sendiri lebih bermakna, yaitu hal-hal yang bermanfaat, yang beranukan. Begitu banyak kan. Betul. Misalnya di rumah ada makanan hari ini yang lebih, kenapa tidak tengok tetangga sebelah? Ya, kan ada itu kalau ada bikin masak sup, ada kuahnya, aromanya tercium di sebelah, ya. Kalau ada lebih, ya, dibagi. Betul. Ya. Betul. Nah ini Ramadan waktunya. Iya. Kita lihat kan masjid-masjid, ya. Kalau masih muda-muda Ustaz biasa di Al-Fatah, ya. Itu bagaimana orang bersemangat untuk mendatangkan takjil, menganukan orang-orang yang kemudian ya memerlukan hal itu gitu. Nah, selama tenggang waktu siang ini sekali lagi pintu pengampunan dibuka. Ya. Selama durasi tadi pengampunan Allah diberikan. Ya. Malah kalau terkait dengan bagaimana meningkatkan kita punya tilawatul Quran dalam Ramadan ini. Iya. Ya. Itu ada satu kalimat yang sekali, kalau Anda sampai tidak menyentuh Al-Quran pada hari itu, ya, maka Anda tidak akan disibukkan oleh Allah dengan kebaikan itu. Ya. Jadi setiap orang yang kemudian dia teringat Al-Quran, dia ya, itu bukan kemauan dia saja, tapi itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tinggal berhitung deh. Iya. Ini Ramadan sudah 6 hari ini kita pegang Quran berapa banyak sih? Karena itu menentukan itu. Ya. Nah, mudah-mudahan peningkatan dalam tilawatul Quran dalam siang ini, waktu puasa ini bertambah dari hari ke hari. Allahumma amin. Ya, itu satu pintu besar ya. Iya. Ya. Pintu besar yang kedua, man qama. Kalau tadi man sama. Barang siapa yang berpuasa. Baik. Kalau ini man qama, siapa yang kemudian mendirikan salat malam, salat ya, imanan dengan keyakinan. Tarawih itu dari Rasulullah. Iya. Manfaatnya buat sejarahnya seperti ini, begini dan sebagainya. Ya. Imanan wa ihtisaban. Dia meyakini itu dan dia berusaha untuk kemudian, ya, bukan yang seperti biasa dibicarakan gitu. Makin ke sana makin ke depan safnya. Ya. Tapi dia menjadi bagian yang mempertahankan itu, dan kalau boleh dia mengajar lagi yang lain itu, ya, supaya masjid tetap dengan syiarnya dan sebagainya. Baik. Ya, itu adalah pintu pengampunan yang kedua, yang di malam hari gitu. Ya, jadi kalau siang ada pintu pengampunan, malam ada pintu pengampunan, ya. 24 jam. Kita terlalu disayang oleh Allah dengan rahman dan rahimnya. Betul. Sangat disayang. Sangat disayangkan. Ya. Betul. Ya. Ya, yang salah adalah kita sendiri. Betul. Ketika pintu-pintu ini kita tidak manfaatkan. Betul. Jadi pagi itu selama Ramadan, apa saja kebaikan, ya, apa saja yang kemudian ada kaitan dengan larangan dalam Ramadan kita. Ya, kalau biasa pemarah, tahan marah. Ya. Ya, tapi jangan sampai nanti jam 5 ada yang bikin marah, kita tahan gitu. Ya. Terus anak kita yang tahu kebiasaan kita, kok papa sering marah ini, orang bikin marah ini.
Ya. Ya. Nanti sebentar aja kalau sudah buka puasa. Iya, Ustaz. Jadi marahnya diundur ke nanti buka puasa. Betul. Ya, itu tidak gitu. Jadi tidak marah saat jam 5, maka tidak marah untuk selamanya. Namanya. Iya. Betul. Memaafkan orang itu lebih. Baik. Iya. Ya, jadi sekali lagi terkait dengan Ramadan bulan Maghfirah, kita punya dua pintu. Satu pintu puasa siang, satu pintu qiyamul lail malam. Iya, Ustaz. Ya, kalau kita kemudian berselancar ya maksimal di dua waktu ini, insya Allah ya akhir Ramadan kita akan keluar ya minal faizin, ya orang-orang yang menang insya Allah. Ya. Ya. Jadi dalam 24 jam ini Allah udah ngasih fasilitas yang lengkap sekali, Ustaz. Betul. Ya. Lengkap sekali, dan kayaknya pahala dan kebaikan sebesar itu rugi kalau ditukar sama dosa yang kecil. Sangat rugi. Betul. Orang mungkin berpikir, oh kalau begitu saya tidur aja 6 jam gitu supaya kan tidur. Itu dia. Iya kan? Apalagi ada yang bilang tidurnya orang puasa itu ibadah. Sebenarnya ini adalah hadis palsu yang tidak bisa dijadikan pegangan. Gitu. Baik. Ya. Jadi kalau tidur untuk berlindung daripada salah itu masih bisa tapi kalau kemudian itu adalah ibadat, itu salah besar. Iya. Justru sekali lagi Ramadan. Betul. Ramadan tidak akan hadir lagi di 11 bulan yang lain. Iya, betul. Dan kita tidak ada yang bisa jamin. Ya. Jangankan Ramadan yang berikut, sampai ke akhir Ramadan saja yang sekarang ini, Allahu a'lam, cuma Allah yang tahu. Ya, kita berharap mudah-mudahan ya kita bisa sekarang ya bisa berpuasa besok, dan insya Allah kita mengakhiri sampai ya untuk mendapatkan pengampunan yang sempurna ya, dan kemenangan juga ya yang sempurna insya Allah. Ya. Allahumma amin. Ya. Jadi dengan datangnya bulan Ramadan ini sebenarnya Allah tuh memberikan kesempatan bagi kita, Ustaz. Sangat ya. Karena mungkin ada dosa yang kita lakukan dan Allah sudah ngasih fasilitas bahwa selamat datang di bulan Ramadan, silahkan memohon ampun, silahkan melakukan kebaikan agar dosa-dosa kita diampuni. Jadi wahtisaban itu juga pengertian itu, evaluasi diri. Diri. Bulan-bulan kemarin saya begini. Ya, ini peluang yang harus saya manfaatkan sebaik-baik. Mudah-mudahan dia bukan cuma bisa menghapus, tapi bisa mengurangi sama sekali untuk kemudian ditukarkan dengan ya pikiran-pikiran kebaikan dan amalan-amalan kebaikan ya, untuk ya menjadi bekal hidup saya. Iya. Baik. Insya Allah Allah berikan. Amin. Ya. Amin. Alhamdulillah. Masih terkait tentang pengampunan dosa, Ustaz. Iya. Jadi apakah di bulan Ramadan ini semua dosa itu Allah ampuni, semua jenis dosa Allah ampuni, atau ada beberapa dosa yang tidak bisa diampuni bahkan di bulan Ramadan? Iya, kalau mengacu pada keterangan hadis itu illal kabair, kecuali dosa besar, ya, itu termasuk adalah musyrik, mensyirikatkan Allah. Iya, betul. Iya. Jadi menghadirkan keyakinan di luar keyakinan kepada Allah. Iya. Dosa-dosa yang lain itu kita punya peluang sangat banyak. Ya. Tiap hari aja man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, cuma ada pengecualiannya itu. Dosa syirik itu sangat tidak. Semua dosa diampuni kecuali dosa syirik. Menyekutukan Allah. Baik. Alhamdulillah. Insya Allah bermanfaat. Amin. Iya, ini bisa menambah semangat, bukan hanya gaungan bahwa Ramadan itu berisi berbagai macam pahala, semua ibadah kita lakukan memberikan pahala kepada kita yang berlipat ganda. Tapi juga ada jaminan dari Allah bahwa dosa-dosa yang kita lakukan sebelum di bulan Ramadan maupun ketika di bulan Ramadan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Semoga dalam Ramadan tidak ada ya gitu. Iya. Betul. Karena tadi kita jadikan Ramadan bulan pengampunan. Bukan kemudian bulan menambah dosa gitu. Betul. Iya.